Terima kasih. Wow, luar biasa sekali penyambutannya. Jadi deg-degan saya. Thank you so much Feli, selamat malam semuanya. Seneng banget aku boleh ada di sini buat men-sharing-kan apa yang aku boleh pelajari lebih dulu gitu. Tema di bulan ini tentang disiplin dan sebenarnya bukan hal yang mudah gitu, sharing dan berbagi tentang kedisiplinan gitu. Karena disiplin itu tuh bukan hal yang gampang, harus dilakuin secara konstan, terus-menerus, tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak hal yang diribetin, tanpa banyak gerutu dan lain sebagainya. Nanti kita mau sama-sama bahas itu, tapi izinin aku untuk mengawali sebelum sharing, memulai dalam doa. Aku ajak teman-teman berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, thank you Tuhan, kami boleh hadir malam hari ini, kami bersatu hati, kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang perkumpulkan kami, Tuhan yang persatukan kami, sekalipun melalui online Tuhan, berbeda tempat, mungkin ada berbeda waktu juga Tuhan, tapi kami percaya kami disatukan oleh kasih Kristus, kami disatukan oleh kuasa dan hikmat Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap kami, supaya kami semua bisa belajar tentang firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu menguasai kami menjadi pelaku firman-Mu, apa yang sudah kami pelajari, nggak cuma sekedar jadi informasi Tuhan, tapi boleh mentransformasi diri kami. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu, berkati lidah bibir Siska Tuhan, supaya benar-benar bisa menyampaikan apa yang benar-benar jadi isi hati Tuhan. Dan semoga apa yang benar-benar boleh kami pelajari, itu yang kami hidupi. Nggak cuma sekedar kami perkatakan, nggak cuma sekedar kami tahu dan simpan di pikiran atau di hati kami, tapi benar-benar kami lakukan dan terus berbuah lebat dan menyenangkan Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur Helia. Amin. Oke, terima kasih. Mari kita mulai belajar tentang disiplin. Judul yang aku renungkan dan yang aku mau sharing ke teman-teman adalah kemenangan dari kedisiplinan. Karena kita udah 1 bulan belajar yang namanya disiplin. Aku tuh penasaran sebenarnya, kita tuh udah belajar 4 minggu ya dengan hari ini ya. Yang pertama tuh disiplin for godly purpose dari Civania, mentor aku. Terus belajar dari The Pain of Discipline, itu dari Pastor Ferry Falani, mentor kita semua, mentornya aku Andrea secara khusus, dan juga mentor aku, gembala aku, dan juga yang di minggu ketiga, disiplin hal kecil, dari hal-hal kecil kita belajar tentang kedisiplinan dari Koko Andreas, gembala KSY, dan yang terakhir kita mau belajar diperlengkapi dari judul kemenangan dari kedisiplinan. Kita udah belajar disiplin, 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 disiplin. Dan ngomongin tentang disiplin, itu sebenarnya yang bisa membawa kita pada kemenangan yang seringkali itu kita nggak sadari. Waktu kita disiplin, menjalani hari-hari, waktu kita disiplin, lakuin hal-hal yang mungkin berat, tapi dengan ketekunan, dengan hal-hal yang terus kita lakukan, itu tuh ada buahnya loh. Dan buahnya itu tuh apa? Kemenangan. Itu tuh yang bisa menggairahkan dan membuat kita semangat. Kayak kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus begini, begitu? Harus menghadapi berbagai macam hal yang mungkin nggak enak untuk kita lakukan. Gitu. Nah, tapi sebelum itu aku mau tanya dulu ke teman-teman. Sebelum aku men-sharingkan apa yang sudah aku pelajari dan aku renungkan, teman-teman boleh chat di kolom komen ya. Karena kita belajar sama-sama nih tentang firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama tentang kedisiplinan dan banyak dari teman-teman yang di sini mungkin di minggu lalunya lagi dari awal bulan udah belajar tentang yang namanya disiplin. Jadi buat teman-teman yang udah datang di bulan ini, aku mau tanya apa yang paling nempel dari disiplin yang udah teman-teman pelajari. Boleh tulis di kolom komen. Tapi kalau buat teman-teman yang sama sekali belum belajar tentang disiplin, kayak aduh aku tuh nggak datang dari bulan ini, dari awal sampai dengan kemarin aku nggak datang. Nah, kalau teman-teman belum datang dan belum dengerin tentang sharing-sharing yang ada di sini, tapi aku percaya teman-teman juga pernah mempelajari yang namanya disiplin. Teman-teman juga boleh tulis apa sih yang teman-teman pahami tentang disiplin. Di sini aku udah melihat ada 2 chat. Yang pertama konsisten, lawan kedagingan. Kedisiplinan harus punya tujuan, harus dipaksakan. Mantap, mantul. Harus dipaksakan, Koko. Baiklah, ada apa lagi? Teman-teman udah belajar apa lagi? Disiplin tuh gimana?
apa yang paling ngeh dari, ih disiplin tuh gini nih, tidak berdasarkan keadaan atau perasaan. Wis, mantap-mantap betul ya teman-teman udah paham banyak ya. Terus ada apa lagi nih teman-teman? Ada yang mau menuliskan lagi nggak? Apa yang teman-teman udah pelajari dan apa yang teman-teman renungkan atau bahkan udah ngerti tapi belum disampaikan gitu. Arti dari disiplin, disiplin itu tertib. Wes, luar biasa. Terus ada apa lagi? Ulet. Ulet bukan ini ya, bukan caterpillar ya. Ulet gitu. Oh, enggak gitu ya. Ya, namanya juga bercanda. Oke, harus kudu wajib. Ya, harus kudu wajib, disiplin banget. Ada lagi nggak teman-teman yang mau men-sharing-kan tentang disiplin tuh apa ya? Nih Cici Terry tuh mukanya tuh kayak udah mikir banget nih, tapi aku nggak ngerti nih jawabannya Cici Terry ini yang mana nih ya. Di sini aku baru bisa melihat wajahnya Cici Terry karena kurangin TikTok, banyakin belajar. Wis, ini pengguna TikTok sekali yang dance-dance itu kayaknya. Oke, baiklah. Ada teman-teman yang mau men-sharing-kan lagi apa yang teman-teman pelajari, apa yang muncul dalam benak teman-teman waktu teman-teman denger disiplin gitu. Thank you banget ya teman-teman, ini banyak banget yang udah men-sharing-kan apa yang ada di pikiran dan di hati kalian. Aku belum dengar dari Yael, Riman, Cici Kalisa. Mau sampein juga nggak apa yang teman-teman pahamin tentang itu? Tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih kan banyak. Oh, ada Virginia. Makasalah. Hai, hai, kamu. Kamu mau juga nggak sampein apa yang kamu renungkan? Ada Karen juga. Nih, biasanya Karen juga ikut komen nih. Kita mau tunggu. Disiplin menurut Devina, saat Devina sudah tepat waktu masuk kelas jam 8 pagi. Mantap, tidak terlambat ya. Disiplin. Terus kan? Hebat. Semangat. Ketaatan, disiplin adalah ketaatan. Thank you so much Riman. Ada lagi Cici Kalista mungkin? Atau Karen mau menambahkan apa yang dipahami? Thank you so much teman-teman, ini memperkuat dan memperteguh apa yang sudah kita pelajari sama-sama. Dan nanti mungkin kita bisa langsung tutup karena kita sudah mengerti apa yang namanya kedisiplinan. Oh enggak gitu ya? Itu mempermudah tugas sekali. Nggak gitu ya, Cici Terry Vena sudah geleng-geleng kayak, aduh tidak sesuai ini, gitu. Oke, belum ada yang tulis lagi, nggak apa-apa, sambil nanti aku sharingkan apa yang aku dapetin, nanti kalau teman-teman ada mau sampein sesuatu, apa yang muncul dalam diri teman-teman kayak, aku mendapatkan hikmat Tuhan yang luar biasa ini, oh my God, aku mau tulis gitu. Boleh banget, nggak usah mikir yang kayak, aku nanti dimarahin, atau Cici Terry, Koko Andres, Koko Christian akan memarahi aku jika aku tiba-tiba memunculkan chat-chat itu. Tidak. Aman, semuanya aman. Mereka baik-baik dan mereka sudah jinak. Thank you semua teman-teman buat semua jawabannya. Benar banget apa yang kita renungin tentang kedisiplinan. Kedisiplinan tuh seringkali berbicara tentang konsistensi, lawan kedagingan, dan harus banget punya tujuan. Emang seringkali tuh terasa harus dipaksakan, dan nggak boleh cuma berdasarkan keadaan atau perasaan. Itu semua tuh benar. Dan bahkan tadi ada yang menambahkan disiplin itu tertib, disiplin itu tuh ulet, disiplin itu yang Shelly bilang harus kudu wajib, nggak boleh enggak nih, kudu banget, wajib banget, musti gitu. Terus disiplin itu juga saat kita melakukan sesuatu yang membuat kita tuh harus taat. Mungkin lakuinnya tuh nggak enak atau lakuinnya tuh berat, tapi tetap aja harus disiplin. Nah, boleh tolong di next tentang slide-nya ini. Kita mau sama-sama belajar tentang arti kedisiplinan. Disiplin itu tuh seringkali waktu kita dengar kata disiplin, konsekuensinya tuh kadang tuh justru mengarah yang negatif. Kayak, aduh, anak itu tuh nggak bagus, nggak baik, anak itu tuh nakal pakai CK, nakal gitu. Anak itu tuh nakal, harus didisiplin. Seringkali kata disiplin tuh kesannya tuh dalam keseharian, itu tuh malah yang negatif, malah jadi yang nggak baik, malah jadi seperti ketegasan, seolah-olah memberikan hukuman. Padahal sebenarnya lebih dari itu, disiplin itu lebih mengarah pada train, pelatihan, pengajaran, belajar. Bahasa Latin dari kata disiplin sebenarnya yang udah tertulis di layar ini adalah disere, belajar, dan disiplina, yang artinya pengajaran atau pelatihan. Dari bahasa Inggrisnya,
Lebih dari itu malah disciple. Disciple itu kan murid, pengikut. Jadi ada sesuatu yang kita bisa belajar sebagai murid dan itu yang disebut dengan disiplin. Kalau di KBBI lebih dari itu disebutkan bahwa ada tata tertib, ada sebuah ketaatan, ada sebuah hal yang harus dilakukan dengan kepatuhan, dan itu yang luar biasa yang tadi teman-teman juga udah bilang. Seringkali tuh kita tuh nggak sadar, seringkali kita tuh cuman bilang bahwa, oh namanya disiplin itu tuh ya udah kita ngejalanin aja apa yang harus kita lakuin, apa yang diperintahkan, mau nggak mau kita harus ikutin. Ya udah gitu doang stop. Tapi lebih daripada itu, sebenarnya kita sedang belajar sesuatu. Kita melatih diri kita untuk melakukan sesuatu. Dan waktu kita bilang, oh kita itu pengikut, kita itu murid. Sebenarnya ada satu hal yang mungkin kita sering lupa. Waktu kita jadi murid, kita didisiplin, ada coach, ada pelatih, ada guru yang harusnya menjadi pribadi yang benar untuk bisa kita teladani, yang harusnya menjadi pribadi yang benar-benar bisa melatih kita, bukan dengan kekejaman, tapi dengan kasih, yang harus benar-benar membantu kita untuk tahu tujuannya apa, untuk di masa depan yang harus diraih tuh yang kayak apa, yang membawa kita pada yang namanya kemenangan. Tapi seringkali itu kita lupa. Kita seringkali cuma mikir, oh disiplin tuh ya udah gitu doang. Oh disiplin tuh ya hal yang nggak mengenakan itu. Disiplin tuh ya udah hal yang seringkali aku kayak udah dituntut, ya udahlah daripada ribet, lakuin aja. Padahal harusnya kita tuh ingat, waktu kita mau ngomongin tentang kedisiplinan, yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh tata tertib, ketaatan, kepatuhan, sebenarnya itu tuh kita harus ngerti bahwa ada loh pelatih atau pribadi yang secara rohani kita tuh benar-benar dilatih sama pribadi itu. Benar-benar harus diajar sama belajar dengan benar. Nggak boleh cuman ngasal kayak, oh ya wes lah, ngikut lah. Padahal ngaco, padahal kita nggak benar-benar ngerti maknanya. Nah, kalau kita kehilangan tujuan atau kita nggak ngerti apa yang sedang kita cari dan lakukan, itu sebenarnya menjauhkan kita dari yang namanya kedisiplinan. Karena kita nggak benar-benar ngeh kayak, oh kita benar-benar harus lakuin itu. Nah makanya supaya kita tahu apa yang mau kita pelajari sama-sama, kita harus berpegang pada hal yang tepat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Boleh tolong di next slide-nya. Kita mau sama-sama belajar dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ini kalau dalam terjemahan lain itu ada judul perikopnya. Judulnya adalah kayak self-discipline gitu. Malah belajar dari Paulus. Ada beberapa terjemahan yang kayak gitu. Kita baca sama-sama ya. Di ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Tanda tanya. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tanda seru. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Boleh tolong di next, di ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Kita mau sama-sama breakdown, kita mau sama-sama belajar kayak pendalaman Alkitab, kayak kita mau sama-sama telisik. Kedisiplinan tuh kalau dari ayat-ayat ini nih sebenarnya berbicara tentang apa sih? Sebenarnya kedisiplinan tuh ngomongin tentang hal yang gimana sih gitu. Kita mau sama-sama renungin dan kita mau sama-sama pelajari. Di kata ini, di bagian awal disebutkan, dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Kita adalah pesertanya juga, karena dibilang semua peserta turut berlari. Semua dari kita berarti ikut dalam pertandingan ini. Dan bahkan disebutnya gelanggang pertandingan.
Jadi bukan jalanan asalan, nggak dengan ngasal lakuin sembarangan, tapi ada khusus, ada gelanggang pertandingan, ada hal yang benar-benar jadi orang itu benar-benar bisa belajar dan melakukan kedisiplinan. Ini masih connect kah? Karena aku sepertinya kehilangan sinyal dan stuck. Apakah suara masih terdengar? Kedengeran. Oke, thank you buat jawabannya. Nanti kalau misalkan suaranya hilang, boleh tolong diinfo ya. Thank you so much. Oke, Videonya aku oh. oke. It's okay. Yang penting masih kedengeran suaranya. Yang penting firman Tuhan masih bisa kebaca dan diterima dalam hati. Oke, aku lanjutin ya. Jadi kita tuh punya gelanggang pertandingan, tempat kita untuk melakukan kedisiplinan dan berlatih dan belajar itu tuh bukan ngasal. Ada satu tempat, ada satu area khusus yang diberikan, yang dikhususkan untuk kita tuh ada dan berlari dan melakukan satu pelatihan, satu pengajaran, gelanggang pertandingan. Dan di sini dia yang unik, malah pertanyaannya ada tanda tanyanya. Tetapi bahwa satu orang saja yang mendapat hadiah. Kalau misalnya cuma satu orang doang, padahal kita semua ikut berlari, teman-teman nanya nggak? Lah ngapain aku lari? Yang dapat hadiah kan cuma A1. Kenapa aku harus disiplin? Orang udah lari capek-capek, dilatih capek-capek, didisiplin capek-capek. Satu orang doang yang dapat hadiah. Yang bener aja. Satu orang doang nih yang dapetin kenikmatan dan dapetin kemegahan, keistimewaan dari ini dan dapat menjadi pemenang. Menurut teman-teman, apakah yang menang cuma satu doang, yang bisa bawa hadiah itu cuma satu orang doang? Ataukah kita semua pesertanya tuh yang ikut berlari bisa dapat hadiahnya? Aku rindu dan penasaran. Teman-teman, menurut teman-teman gimana? Apa yang teman-teman pahami dari ayat ini? Satu orang doang nih yang dapat satu tok til. Kalau orang Jawa bilang satu tok til. Atau sebenarnya setiap kita tuh juga bisa mendapatkan hadiah. Gimana? Menurut teman-teman, ini kata-kata ini nih ditulis di sini benar-benar cuma satu doang atau bisa lebih? Karena yang lari kan semua peserta turut berlari. Tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Nah kalau gitu ngapain aku lari? Kan nggak dapat hadiah. Katanya kemenangan dari kedisiplinan. Ngapain? Udah lari capek-capek, nggak menang, nggak dapat hadiah. Terus ngapain? Jawabannya apa? Ini, teman-teman belum mau jawab ya? Aku jawab aja. Aku menanyakan hal yang sama waktu merenungkan ayat-ayat firman ini. Karena aku nanya kayak, aku nih didisiplin, oke lah aku tahu nih arti disiplin tuh belajar. Aku sedang dilatih dan mungkin tuh masa pelatihan tuh nggak selalu enak. Nggak apa-apa, aku tuh murid. Aku siap dilatih. Dan aku tahu ada arena khusus buat aku latihan. Buat aku bertanding nih. Nggak ngasal nih. Ada gelanggang khususnya nih. Yang dipersiapkan. Tapi masa cuma satu doang lah kalau aku nggak lari. Nggak menang, sia-sia dong. Nggak menang dong. Mungkin teman-teman lupa, tapi waktu aku merenungkan hal ini, hal yang keinget adalah waktu kita bertanding hari maraton, setiap finisher itu mendapatkan medali. Buat teman-teman yang pernah lari maraton di sini, mungkin bisa bilang kayak, oh ya aku pernah lari 5K, 10K, 21K, atau 42K gitu. Itu tuh jadi kebanggaan karena setiap pelari, setiap peserta yang ikut berlari dan bisa mencapai garis finish, itu semua mendapatkan medali. Memang mungkin berbeda apa yang didapati sebagai hadiah untuk juara yang pertama yang benar-benar larinya paling cepat, yang lari begitu rupa sehingga kamu memperolehnya seperti yang ditulis di ayat 24. Dan sebenarnya kalau kita mengacu pada ayat yang di Korintus itu, pertandingan itu tuh dari beberapa
tafsiran ditujukan untuk menggambarkan namanya pertandingan istemian. Tulisannya ISTH-mian, ismian. Jadi pertandingan ini nih merupakan prestis kedua setelah Olimpiade. Ini adalah pertanyaan retoris, pertanyaan yang mungkin tuh orang-orang tuh kayak udah nggak perlu jawaban, yang mereka udah tahu kayak, ya kalau lari, ya pasti sebenarnya yang dapat juara yang bener-bener ya yang paling cepat. Karena itu yang namanya pelari. Karena itu larilah begitu rupa. Jadi si Paulus ini waktu menuliskan ini, sebenarnya itu tuh mau bilang bahwa bukannya cuma satu orang yang dapat hadiah terus kamu yang udah disiplin capek-capek nggak dapat apa-apa. Nggak sama sekali. Tapi justru si Paulus ini nih mau bilang sama kita semua kita sebagai peserta yang didisiplin yang turut berlari, justru kayak harus benar-benar menganggap ini nih sebagai suatu hal yang serius. Yang benar-benar punya hal yang kita mau perjuangkan, hadiahnya tuh begitu rupa, yang luar biasa, kemenangan yang harus kita benar-benar mau raih dan mau capai. Ini yang sebenarnya Paulus mau gambarkan, dan Paulus mau ajak semua orang-orang di jemaat di Korintus untuk sadar bahwa kamu tuh harusnya ngerti kalau kamu sedang dilatih, kamu tuh harus kayak pelari yang ngejar kayak juara pertama itu. Kamu tahu hadiahnya tuh begitu luar biasa, kamu tuh benar-benar mau menggebu-gebu untuk mendapatkan itu. Jadi nggak cuma asalan kayak ya udahlah, toh juga nanti kalah. Itu namanya lakukan dengan asalan. Dan dalam hal ini nggak diharapkan seperti itu. Maunya adalah latih diri, maju, berlari, begitu rupa, berjuang sedemikian rupa sehingga kita bisa memperolehnya. Memperoleh apa? Kemenangan. Dan ngomongin tentang kedisiplinan, itu tuh nggak lain dan nggak bukan, seringkali kita tuh mengacu pada satu namanya atlet. Atlet itu juga ngomongin tentang hal atau orang yang benar-benar mau memaksa dirinya, melatih dirinya, menguasai dirinya dalam segala hal, yang mungkin bahkan nggak kelihatan waktu dia latihan. Atlet itu tuh, atlet apapun lah. Mungkin kita tuh cuman lihat waktu dia bertanding tuh sebentar. Kalau atlet tinju, cuman 12 ronde, dan satu rondenya itu kan cuman berapa menit. Belum lagi kalau dia udah kepukul terus habis itu KO, udah selesai pertandingannya. Ataupun atlet apa, sepak bola. Sepak bola cuma 2 kali 45 menit. Tapi mungkin seringkali orang lupa. Kalau atlet-atlet itu latihannya itu tuh lebih lama daripada apa yang orang lihat. Sama kayak pertandingan lari. Mungkin lari maraton cuman bisa ditempuh dalam waktu beberapa jam. Ada batasan waktunya 3 jam, 5 jam. Selebihnya nggak dianggap menang, selebihnya dianggap didiskualifikasi karena nggak mencapai apa yang jadi standar atau syarat itu. Nah, ini dia makanya kenapa ngomongin tentang kedisiplinan, ada satu gelanggang pertandingan, bukan area jalanan, itu yang memberikan kita tuh koridor atau kayak tatanan aturan khusus. Jadi nggak seenaknya doang kita lakuin latihan, nggak seenaknya doang kita belajar atau diajar. Tapi ada hal-hal aturan, ada hal-hal yang emang kita harus lakukan, yang penuhi, itu perlu penguasaan diri. Sama kayak atlet, waktu dia mau memenangkan pertandingan, kalaupun itu petinju, boleh tolong di next, kalaupun dia petinju, dia tuh nggak sembarangan memukul. Dia itu tuh harus tahu apa yang dia pukul. Ada bagian-bagian tertentu yang nggak boleh dipukul. Ada area-area tertentu yang dia tuh harus kalau mukul di area mana, oh poinnya lebih banyak. Kayak misalkan, kalau nggak ngomongin pertandingan tinju, ngomonginlah pesepak bola. Pesepak bola yang boleh pegang bolanya itu cuma kiper, striker lah, apapun itu pemain yang lainnya nggak boleh pegang yang namanya bola. Kalau pegang bola, handsball justru malah bisa di kartu merah, kartu kuning, atau kartu apapun gitu. Bukan kartu keluarga ya, beda. Tapi hal yang namanya aturan dalam satu pertandingan itu emang perlu dijalankan. Kalau kita tahu kita punya tujuan, kita tahu apa yang mau kita capai, kita nggak akan melakukan dengan sembarangan. Karena kita tahu, oh kita tuh mau raihnya kemenangan yang kita harus lakukan dan kita harus raih sedemikian rupa.
anggapannya kayak tadi yang Paulus tuh bilang, kayak ada tanda tanyanya. Bukannya yang dapat kemenangan tuh cuman 1 orang doang yang dapat hadiah. Kamu tahu kan, yang dapat hadiah paling gede ya cuman 1 orang itu. Kayak makanya kita harus sedemikian rupa, nggak enak-enakan, tapi benar-benar mau kejar itu. Seluar biasa dan seberharga itu. Tapi sayangnya seringkali tuh kita mengabaikan dan nganggep enteng. Kita tuh seolah-olah cuma cari mahkota yang fana, cuma cari, oh aku udah latihan, udah kelihatan keren lah. Mahkotanya cuma sementara. Padahal harusnya kalau kita tahu tujuan yang udah Tuhan tetapkan atas kita itu luar biasa, kita pasti lebih menggebu-gebu, kita mau menguasai dirinya. Atlet nggak makan gorengan sembarangan, atlet menguasai dirinya. Olahraganya setiap hari keras. Disiplin itu nggak mudah, banyak hal yang dilakuin itu tuh berat. Kayak, aduh ngapain sih aku harus jaga makan, nggak boleh tidur malam, jaga berat badan, lemak tubuh diukur. Banyak banget dan itu tuh mungkin buat atlet tuh nggak mengenakan, nggak boleh pulang malam, nggak boleh keluar, harus ada pelatnas, harus ada tempat latihan khusus nih, ada asramanya. Tapi mereka tahu dan mau lakuin itu karena mereka punya tujuan. Mereka tahu mereka sedang dilatih untuk bisa mencapai kemenangan. Supaya nggak cuman pepesan kosong doang, nggak cuman hal yang mereka pikir pengen, tapi mereka nggak usahakan. Jadi mereka benar-benar melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya supaya benar-benar bisa mendapatkan kemenangan. Jadi kita harus benar-benar tahu juga mana tujuan, mana arah, mana garis finish yang kita mau tuju, yang kita mau capai, yang kita mau raih. Karena ngomongin tentang disiplin, nggak cuman apa yang kelihatan saat pertandingan, saat hari H, tapi juga ngomongin proses latihan yang nggak enak dan nggak kelihatan. Mungkin kita tuh gampang kayak ngomong, gampang lah nanti pas hari H-nya. Tapi kalau kita nggak latihan, kita nggak benar-benar melatih tubuh kita nggak akan pernah punya kuasa untuk menguasai diri itu sejago orang yang lainnya, sejago atlet-atlet yang lainnya. Karena kedisiplinan yang terhebat dan terbesar itu tuh bukan dilakukan di atas panggung, bukan dilakukan di arena lomba atau di tempat pertandingan, tapi justru kedisiplinan terbesar dan mulanya tuh tiap hari yang benar-benar bikin terus bisa bertahan bahkan di saat-saat yang nggak mengenakan. Jujur waktu diminta untuk sharingin ini nih, jadwalnya tuh sebenarnya minggu lalu, jadwal yang aku dapetin. Tapi aku kayak ngerasa hari-hariku tuh belakangan ini kayak berat banget, semuanya numpuk. Orang-orang terdekat aku tuh tahu itu. Tapi ya sebenarnya justru kedisiplinan itu pun yang membuat aku tuh benar-benar bisa menjagai diri. Karena waktu aku nggak disiplin, mungkin aku hari ini udah nggak tahu deh jadi apa. Tapi karena aku tetap membuat diriku untuk melakukan apa yang aku tahu benar dan harus aku lakukan, jadi aku istilahnya kayak melatih tubuhku dan berusaha menguasainya dengan roh dan hikmat yang Tuhan udah kasih, kayak itu tuh yang membantu aku tuh tetap on track. Sekalipun aku kayak capek atau apa, jangan pernah beralasan kayak, "Aduh udahlah nggak usah doa, aduh udahlah nggak usah baca Alkitab," gitu. Kayak kompromi-kompromi kecil yang kita lakuin tuh sebenarnya merusakkan kedisiplinan, dan itu menjauhkan dari Tuhan. Jangan sampai itu membuat iblis tuh jadi menang. Karena waktu kita ingat tujuan kayak, "Oh, apapun yang terjadi kayak seberat-beratnya hari-hariku, kayak sesibuk apapun itu, aku tahu Tuhan udah kasih kekuatan aku dalam doa dan aku benar-benar bisa mendapatkan kekuatan dari renungin firman Tuhan ya, aku akan tetap mau mendisiplin diriku untuk melakukan itu," gitu. Dan itu yang membuat kita tetap bisa maju. Karena yang namanya disiplin juga bukan sekedar rutin. Disiplin tuh benar-benar waktu kita tuh tahu ada tujuan dan kita tuh mau lakuin tidak dengan asalan. Dan nggak cuman sekedar dipaksakan, tapi dengan kesadaran kita tuh mau maju dan mau menang. Boleh tolong di next? Nah ini tadi yang gambarnya petinju. Waktu kita ngomongin tentang kedisiplinan, ada disiplin waktu di arena lomba.
Kita harus tahu dan kita harus belajar dulu loh. Nggak ngasal kayak petinju itu tuh mungkin kelihatannya cuman, wih pukul pukul pukul, habis itu KO, oh pukul 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 menang. Tapi nggak kayak gitu. Petinju ini pun untuk bisa berdiri 12 ronde, 12 kali 3 menit kalau nggak salah per rondenya, dia tuh harus belajar dulu nih ditimbang setiap harinya, belajar jab, belajar hook, belajar uppercut, apalah gitu, macem-macem lah gaya jurusnya. Tapi mereka juga harus belajar, ada area tertentu yang nggak boleh dipukul, ada area tertentu yang nggak boleh kena pukul juga, harus tahu gimana defense dirinya. Mereka nggak sembarangan kayak mukul atau ninju angin, tapi mereka tahu kalau mau dapat poin, kalau mau menang harus mukul ke arah mana. Nah, itu juga yang sebenarnya harus kita lakuin. Kalau kita tahu tujuannya, kalau kita tahu bagaimana kita melakukannya, itu adalah kunci kemenangan kita. Boleh tolong di next? Kita mau lihat kunci kemenangan dari kedisiplinan sebenarnya ada 2 hal ini. 2 hal ini 2 R buat teman-teman, buat kita semua untuk bisa pegang kunci kemenangan dari kedisiplinan. Reason dan resilience. Waktu kita punya reason yang kuat, waktu kita punya tujuan yang kuat, kita tahu kita tuh mau mencapai apa. Oh, aku mau menang karena aku mau mendapatkan mahkota yang benar-benar kekal dari Tuhan. Aku mau kalau aku mau nanti tuh sama Tuhan, aku nggak mau masuk neraka, aku mau nikmatin keintiman bahkan di dunia ini sama Tuhan. Itu reason kita kuat. Kita mau pasti disiplin. Kalaupun hari-hari kita berat, kalaupun hari-hari kita nggak enak, kalaupun banyak paksaan, kita tetap kuat. Karena kita punya tujuan yang kuat. Dan yang kedua, tentang kunci kemenangan dari kedisiplinan, waktu kita punya resilience, kita punya daya tahan, apapun beratnya, badai apapun, hal yang nggak enak apapun, itu nggak akan membuat kita stop. Itu nggak akan membuat kita lemah atau jadi kompromi lah, nggak dilihat orang, nggak latihan sekali, makan aja Indomie gitu. Atlet mungkin tergoda lakuin itu bisa karena Indomie kan enak banget gitu, wangi, aduh enak banget. Tapi waktu si atlet itu tahu apa yang dia tuju, oh aku harus tanding nih tanggal segini, aku nggak boleh makan ini, aku nggak boleh makan itu, aku harus benar-benar tahu aku mau tanding nanti, aku mau jadi pemenang, apapun godaan yang datang sama dia nggak akan terpatahkan atau terkalahkan karena dia tahu reason atau tujuan yang dia mau capai. Dan itu yang sebenarnya harus kita pakai juga. Kalau kita benar-benar tahu persiapan kita tuh nggak singkat untuk tanding, kita tuh nggak main-main menjalani hidup sehari-hari. Dan kita tuh benar-benar nggak malas-malasan untuk ngejalaninya. Kita benar-benar punya kekuatan dan mau pakai kekuatan itu dari Tuhan. Pastikan kita tuh orang yang sudah dipilih Tuhan, karena kita tuh harus tetap ada confidence-nya. Atlet atau orang yang dipilih di arena pertandingan, itu pasti atlet yang dipilih sama coach yang dinilai benar-benar bisa menang. Jadi sampai diajuin tuh. Nah sama, kita semua juga, Tuhan tuh seyakin itu loh sama kita. Kayak ini loh anakku gitu, kayak ada kan Nuh itu kan, Nuh kan di orang bercela di sekitarnya gitu kan. Tapi Nuh itu tuh bener-bener dianggap Tuhan yang saleh. Jadi kayak Tuhan bahkan bangga sama setan-setan yang akan hadir gitu. Uji aja. Aku izinin kamu cobain tapi jangan ilangin nyawanya ya gitu. Jangan sentuh gitu ya. Kayak Tuhan tuh bener-bener yakin kayak ini nih anakku yang bener-bener aku bisa percaya. Seluar biasa itu dia akan disiplin dan gak akan mengkhianati aku, gak mengkhianati Tuhan gitu. Nah sama, setiap kita tuh juga pilihan Tuhan. Jangan sampai kita orang-orang pilihannya Tuhan yang sudah dapat kesempatan untuk disiplin. Sorry iya Ayub, sorry. Bukan Nuh yang aku, oh yang banjir iya. Iya, sorry, jadi kacau. Nuh orang yang saleh, yang diiniin itu tuh Ayub, ya sorry. Ya, jadi kita itu orang pilihan Tuhan yang dapat kesempatan di disiplin rohani, bukan kebetulan. Jadi kita lari dan bertanding untuk terima mahkota kekal. Jadi jangan sampai kita tuh ke apa ya? Ya ampun, jadi ngeblank, sorry. Jadi jangan sampai kita tuh benar-benar jadi buyar, jadi kacau karena kita tuh ngerasa, aduh aku tuh biasa aja, aku tuh nggak menang nggak apa-apa, ngasal aja gitu. Jangan sampai kita lakukan hal itu karena kita
nggak pegang teguh apa yang jadi tujuan kita, dan kita tuh nggak bisa bertahan dengan apa yang kita mau lakukan dan harus lakukan. Dan kita boleh lihat next-nya buah kedisiplinan. Buah dari kedisiplinan adalah dua hal ini. Waktu kita disiplin, itu tuh benar-benar kita bisa mencapai tujuan, dan kita benar-benar bisa cepat sampai tujuan. Emang ngomongin tentang kecepatan, itu nggak menjamin kita mendapatkan hal yang bagus, nggak mendapatkan hal yang luar biasa. Tapi apa yang bisa kita hadapin, itu tuh nggak membuat kita kalah sama keadaan, dan kita tuh benar-benar bisa mencapai apa yang Tuhan telah tetapkan untuk bisa kita terima. Belakangan ini baca satu buku, buku NLP, itu tuh tentang Neuro Linguistic Programming. Jadi kayak sebuah pelatihan yang membantu untuk kerangka berpikir untuk bisa meraih keberhasilan, potensi diri itu bisa dimaksimalin gitu. Hal yang utama yang benar-benar selalu diutamain dan selalu diomongin adalah set tujuan, goal, atau apa yang kita mau capai itu tuh di tempat pertama. Karena waktu kita nggak tahu tujuan ke arah mana kita menuju, waktu kita nggak tahu kita tujuannya nggak jelas, kita tuh akan susah untuk mendapatkan kemenangan. Dan itu seringkali membuat kita menjadi nggak bisa maju, dan gagal di jalan karena kita tuh nggak tahu apa sih sebenarnya yang kita cari, Fokus, Kak. apa sih sebenarnya yang kita mau tuju, apa sih yang sebenarnya kita mau raih. Dan yang kedua, seringkali kita gagal. Oke, sorry. Mudah-mudahan bisa dengar. Oke. Seringkali kita tuh gagal karena goal atau disiplin yang kita lakukan itu tuh seringkali tuh nggak reasonable, nggak bisa dicapai. Seringkali tuh ngawak, bahkan kayak kok nggak masuk akal ya, susah dong. Kayak, oh aku tuh harus mendisiplin diri lari 100 km dalam satu hari gitu. Itu kan hal yang apa ya, amat sangat istilahnya mustahil untuk dilakukan. Jadi ngomongin tentang satu tujuan, mau ngomongin tentang disiplin diri, ya pastikan apa yang kita mau capai, apa yang kita mau didik dan latih ke diri sendiri itu punya satu ukuran atau standar yang benar-benar masuk akal, supaya kita tuh nggak kejauhan untuk melangkah gitu. Dan yang ketiga, kalau kita punya motivasi atau goal itu, coba refleksiin. Motivasinya tuh tujuannya cuma ke diri sendiri, atau ke orang lain juga, itu bisa berdampak. Karena waktu kita punya motivasi diri untuk bisa berkati orang lain, tujuannya lebih luas, tujuannya lebih besar, berarti dorongannya makin kuat, kita tuh justru makin punya gairah dan makin punya semangat untuk mencapai tujuan itu. Jadi itu juga yang akan membuat kita, oh aku semangat untuk mendisiplin diriku, kuat, karena aku tahu tujuanku ini nggak cuma buat aku, tapi buat banyak orang. Motivasinya besar dan itu membuat refleksi, menggairahkan, dan membuat kita makin giat dan makin kuat. Dan yang keempat adalah kita tuh benar-benar tahu dengan jelas kalau kita goalnya tuh apa, kita tuh akan bisa mendefinisikan dengan jelas pakai 5W plus 1H. Oh, apa sih goalnya? Oh, gimana aku bisa mencapai itu? Dengan siapa aku bisa mencapai itu? Aku disiplin dirinya dengan cara apa ya? Kapan aku bisa mencapainya ya? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini dan kita bisa mendapati jawabannya, itu tuh kita akan lebih bisa memudahkan diri kita kayak, oh aku harus disiplinnya apa ya? Misalnya, oh tujuannya aku untuk bisa memiliki hidup yang sehat. Oh aku berarti harus jaga pola makan. Oh aku nggak boleh makan lebih dari jam 6. Jadi kayak lebih jelas gitu, karena lebih tahu nih 5W plus 1H-nya. Oh aku nggak boleh makan sama orang-orang ini, karena kalau makan sama orang-orang ini nanti makannya daging dulu. Aku mau makannya apa ya? Ya jangan yang daging-daging, mungkin ayam atau ikan gitu yang lebih sehat gitu. Jadi 5W plus 1H, waktu tahu jelas goalnya, kita tahu
bagaimana mencapainya. Dan yang kelima, pastikan kita menghargai dan mensyukuri pencapaian-pencapaian kecil. Karena waktu kita ngomongin kayak, aduh aku tuh kok kayaknya nggak nyampe-nyampe, kok kayaknya lama banget sampai ke tujuan, kok kayaknya nggak berbuah ya kedisiplinanku ya, kok kayaknya capek banget, kok kayaknya penat banget, kok kayaknya tuh bener-bener parah banget deh ini nih, kacau banget gitu. Terus aku nggak menang-menang terus gimana gitu. Nah itu sering kali yang membuat kita tuh berhenti dan stop melakukan kedisiplinan. Padahal kecepatan untuk mencapai tujuan itu tuh satu hal yang relatif. Tapi waktu kita tuh bisa mensyukuri pencapaian-pencapaian kecil, jadi kayak goalnya tuh gak terlalu panjang, kayak, oh aku udah sampai nih tujuanku ini nih. Terus masuk lagi kayak ke checkpoint berikutnya, oh aku udah sampai nih ke sini nih gitu. Waktu kita bisa menghargai dan mensyukuri pencapaian-pencapaian kecil, kita bisa terus menang, maju, makin jauh, bisa memperlengkapi diri, makin optimal, makin disiplin diri, makin maksimal. Dan itu akan membuat kita bisa makin hari makin menang, dan itu yang bisa membuat kita terus melatih diri, melatih badan yang bisa membawa kita sampai pada tujuan. Boleh tolong di next slide, ini ayat atau slide yang terakhir. Oh, belum ya? Oke, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi percaya, kalau kita melatih diri, latihan badani itu memang terbatas gunanya. Tapi waktu kita beribadah, nggak cuma sekedar kita melatih secara fisik, tapi juga jiwa dan roh kita, ibadah itu berguna dalam segala hal. Jangan cuma disiplin secara fisik doang, karena itu kayak nggak komplit. Kalau kita mau komplit utuh, yang benar-benar bisa hubungin kita ke tujuan dan bisa cepat sampai tujuan, pastikan komplit utuh. Karena, boleh tolong di next slide, disiplin adalah jembatan antara cita-cita kita dan pencapaian. Apa yang kita harapkan, kita pengenin, kita dreamin, dan benar-benar bisa kita capai. Itu ada kedisiplinan. Dan nextnya, disiplin mungkin terkadang terasa menyakitkan. Tapi percaya, waktu kita benar-benar disiplin, kita tahu tujuannya apa yang dari Tuhan, dan kita mulai dari hal-hal kecil, apapun rasa sakit yang mungkin kita rasa, apapun rasa nggak enak yang kita derita, percaya, kalau kita tahu tujuannya sekuat apa, kita bisa benar-benar ngerti, oh roh Tuhan yang benar-benar bawa kita kepada kemenangan yang benar-benar Tuhan mau nyatain dalam hidup kita. Ngomong-ngomong soal tadi ya, itu benar Ayub, tapi yang soal itu nanti aku coba nanti akan mendengar juga apa yang tadi sebenarnya aku katakan. Terima kasih buat kakak-kakak KKS yang sudah mengingatkan. Mari kita tutup dalam doa dan kita lakukan terus kedisiplinan kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar Tuhan tentang kedisiplinan. Kami percaya hal-hal yang sudah Tuhan singkapkan buat kami mau terus lakukan Tuhan, biarkan kami benar-benar bisa mendisiplin diri, miliki kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami sendirian kami nggak akan bisa lakukan itu Tuhan. Kami juga tahu Tuhan bahwa tujuan yang ilahi, tujuan yang besar itu yang sudah Kau singkapkan pada kami, biarkan kami benar-benar bisa mengejarnya, biarkan kami benar-benar kuat Tuhan. Kami punya ketahanan juga Tuhan, resilience untuk bisa mencapai reason dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan, purpose yang Tuhan berikan pada kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang telah panggil kami, Tuhan yang buat kami sadar Tuhan bahwa kami benar-benar seperti pelari yang tahu tujuannya Tuhan, garis finish yang kami benar-benar harus menangkan. Kami mau jadi finisher Tuhan, kami mau benar-benar sampai ke garis finish itu Tuhan, seperti apa yang Tuhan kehendaki, kami nggak berhenti di tengah jalan Tuhan. Apapun Tuhan, mungkin kami punya kesalahan, kami punya masa lalu yang kelam, kami punya hal-hal yang nggak enak yang kami jalani atau lalui sekarang. Tapi kami nggak mau berhenti Tuhan. Kami percaya Tuhan benar-benar kasihi kami, Tuhan benar-benar buat kami bisa maju dan benar-benar bisa menang.
Tuhan yang tolong kami untuk bisa terus bergerak dalam Tuhan, terus punya kekuatan untuk terus melakukan kedisiplinan, sekalipun itu nggak enak Tuhan, sekalipun itu nggak nyaman, tapi kami mau terus berjuang dan terus hidup dalam firman Tuhan, terus menghidupi rencana Tuhan. Thank you Tuhan, terus pakai kami untuk terus bisa bangun kedisiplinan diri, dan kami tahu pada akhirnya buah kedisiplinan itu adalah kemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.